Oke teman-teman, kali ini kita akan mempraktekkan teknik konseling yang bermaterikan mengenali perasaan si klien. Nah, bagaimana cara kita mengenali perasaan si klien ketika berkonseling? Maka ikuti video selanjutnya. Oke deh, kita mulai proses konselingnya. Apakah dia siap? Siap, Kak. Kenapa dia sepertinya ragu? Terpaksa mengikuti proses konselingnya? Bukan terpaksa, Kak, cuman sedikit ragu. Oh, ragu. Tenang dia. Dia bisa ceritakan keluh kesah dia sekarang. Kakak pasti bakal bantu nanti cari jalan keluarnya. Oke, dia siap? Dia siap, Kak. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi. Oke Dea, silahkan lanjutkan apa yang dia rasakan saat ini. Dia sedih, tapi dia bingung, Kak. Bingung kenapa? Ini tentang dia dan hubungan dia dan teman-teman. Dia seperti dibully dan diasingkan. Dia semenjak SMA ini, dia semangat sekolah, tetapi ketika dia banyak dapat prestasi dan malah dijauhi teman-teman. Oh, berarti Dea merasa sedih ya karena dijauhi oleh teman-teman Dea, cuman gara-gara Dea lebih hebat gitu kan? Iya. Baik teman-teman, nah ini ada praktek yang kedua, yaitu praktek teknik konseling dengan materi kontak psikologis. Nah, apa itu kontak psikologis? Kontak psikologis ini adalah hubungan batin antara konselor dan klien. Nah, apa tujuan dari kontak psikologis sendiri adalah yang pertama itu untuk memudahkan si klien dalam menceritakan semua permasalahannya, mengeluarkan isi hatinya lebih luas lagi agar si klien lebih terbuka kepada si konselor. Nah, ini guna dari kontak psikologis. Nah, kegunaan yang kedua dari kontak psikologis adalah agar si konselor dapat menyimpulkan atau merespon dengan tepat agar tidak menyinggung perasaan si klien. Nah, yang ketiga itu adalah kegunaannya dari kontak psikologis ini adalah dapat membantu si konselor dalam mengentaskan masalah dengan tepat dan benar, karena ada gunanya kontak batin antara konselor dan klien. Nah, dan tujuan itu adalah tujuan dari kontak psikologis tadi. Digunakannya kontak psikologis akan mencapai semua yang kita harapkan, terkhususnya dari klien sendiri akan lebih terbuka. Nah, cara menggunakan kontak psikologis ini kita harus menggunakan rasa empati. Nah, rasa empati di sini maksudnya adalah kita juga harus melihatkan bagaimana kita merasakan hal yang sama seperti yang ia keluh kesahkan kepada kita. Nah, begitu salah satu dari cara menggunakan kontak psikologis. Berikut prakteknya. Ya gitu, Kak, dia merasa diasingkan sama teman-teman dia. Ya. Kenapa dia sampai berpikiran seperti itu? Dia nggak tahu, Kak, tiba-tiba aja kepikiran kayak gitu. Berarti dia ini takut ya nggak punya teman di sekolah. Dia jadi nggak semangat belajar karena nggak fokus lah, Kak, untuk belajar. Terus? Dan dia terbiasa selalu bermain, berbincang-bincang bersama teman-teman. Nah, karena teman-teman dia sudah menjauhin dia, Ya. dia merasa kehilangan sesuatu di sekolah. Begitu. Kakak juga bisa ngerasain gimana rasanya dijauhin sama teman-teman kita, apalagi di sekolah ya kan. Kita jadi nggak fokus sama belajar, sama seperti yang dia rasakan. Kakak juga bisa ngerasain hal itu. Terus apa yang bikin dia lebih sedih gitu? Ya, dia sedih aja, Kak. Ya. Dia kayak nggak sekolah di sekolahan itu sendirian. Oke teman-teman, itu adalah praktek kontak psikologis. Nah, yang selanjutnya adalah praktek teknik konseling refleksi. Nah, apa itu refleksi? Refleksi itu adalah kita seorang konselor harus memantulkan kembali apa isi pembicaraan si klien tadi. Nah, apa gunanya? Agar bisa membuat si klien itu memahami bahwa si konselor itu juga paham akan tentang cerita yang sudah diceritakannya kembali. Nah, yang kedua itu adalah agar si klien itu lebih memahami tentang dirinya dengan kita menggunakan cara refleksi ini. Nah, refleksi ini ada dua teman-teman. Yang pertama itu refleksi isi. Nah, refleksi isi ini cara menggunakannya
kita menggunakan bahasa yang tepat, sederhana, singkat, dan mengandung intisari saja, intisari dari permasalahan yang sudah dia ceritakan panjang lebar. Nah, yang kedua ada refleksi perasaan. Nah, refleksi perasaan ini adalah refleksi di mana kita memantulkan kembali permasalahan yang sudah disampaikan klien itu dalam bentuk pesan-pesan yang mengandung emosional. Di sanalah nanti kita akan menyampaikannya secara singkat dengan bahasa yang jelas. Berikut prakteknya. Oke teman-teman, kali ini saya akan mempraktekkan refleksi isi. Kenapa saya menyatakan refleksi isi? Karena saya sendiri juga masih kurang dalam menggunakan bahasa-bahasa yang benar. Jadi saya akan menggunakan praktek yang lebih mudah dulu, yaitu refleksi isi. Nah, refleksi isi ini saya hanya akan memantulkan kembali cerita yang sudah diceritakan oleh Dea tadi, tapi dalam bentuk bahasa yang singkat dan sederhana dan mudah dipahami oleh Dea, agar si Dea ini bisa memahami isi dirinya, pemahaman tentang dirinya sendiri ketika dia mengalami masalah tersebut. Nah, begini Dea, menurut kakak, berarti dia ini sedih dan bingung kenapa sih teman-teman dia seperti itu kan begitu, seperti itu ceritanya. Nah, menurut kakak dia harus lebih mendekatkan diri kepada teman-teman dia, meminta maaf memang jika ada dia bikin kesalahan yang dia nggak sengaja, bisa jadi. Karena sejatinya dia, teman-teman itu dia akan memaafkan kita walaupun kita berbuat kesalahan. Oh begitu. Iya. Gitu Kak, berarti dia harus mendekatkan diri lagi dengan teman-teman. Iya, dia tetap harus menjalin komunikasi baik dengan teman-teman dia, karena suatu saat mereka pasti akan memaafkan dia. Oke teman-teman, itu adalah dari hasil praktek konseling saya. Saya tahu banyak kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf sekali karena saya juga sedang belajar. Nah, saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.